Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku hebat? Berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khususnya untuk kelas 5 sekolah dasar. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang materi yang keempat, yaitu KD 3.7 tentang indahnya bulan Ramadan. Kita semuanya pasti merindukan akan datangnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama apa saja yang ada pada kajian bulan Ramadan yang akan Bapak sampaikan pada video media pembelajaran kali ini. Indahnya bulan Ramadan. Puasa Ramadan ada 3 aspek yang akan Bapak bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah tentang pengertian dan dasar hukum puasa Ramadan. Kemudian ketentuan puasa Ramadan dan hikmah puasa Ramadan. Untuk memahami apa itu pengertian dan dasar hukum puasa Ramadan dan yang lainnya, kita simak untuk slide berikutnya. Yang pertama adalah pengertian puasa. Puasa berasal dari kata syam atau saum yang artinya menahan. Sedangkan puasa menurut istilah agama Islam adalah menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Kemudian dasar hukum puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian ada ketentuan puasa Ramadan. Ada syarat wajib berpuasa, ada rukun puasa, ada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah syarat wajib berpuasa. Yang pertama, orang tersebut harus beragama Islam. Artinya, tak kala ia bukan Islam, maka tidak memiliki kewajiban bagi berpuasa. Halnya yang Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dikatakan beriman karena mereka Islam. Mengakui adanya Allah sebagai sesembahan dan mengakui bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya. Yang kedua, balik. Balik bagi anak perempuan ditandai dengan masa haid, dan bagi anak laki-laki ditandai dengan ihtilam atau mimpi. Biasanya menurut mazhab Syafi'i, bagi anak perempuan biasa berumur 9 tahun sudah mengalami masa balik atau haid. Dan bagi anak laki-laki biasanya berusia 15 tahun atau ia telah ihtilam atau mimpi. Kemudian berakal sehat. Artinya orang yang gila, orang yang stres, tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan puasa. Kuat berpuasa atau mampu
badan kita sehat, akal kita sehat, jasmani rohani sehat, maka terkena kewajiban berpuasa. Orang-orang tua yang sudah payah, yang sudah loyo, yang mungkin sakit parah juga tidak memiliki kewajiban untuk berpuasa. Tetapi mereka akan membayar denda yang bernama fidyah. Kemudian suci dari haid dan nifas bagi wanita. Wanita yang tidak haid atau tidak nifas maka diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian mengetahui masuk Ramadan. Artinya sudah ditentukan baik lewat ru'yatul hilal ataupun hisab, ditetapkan bahwasanya telah masuk 1 Ramadan, maka diwajibkan kita untuk berpuasa. Rukun puasa yang pertama adalah niat berpuasa yang dilaksanakan, ada yang melaksanakan sekaligus pada awal Ramadan sampai 30 hari, tetapi yang afdal adalah niat berpuasa dibacakan setiap malam maksimal setelah bersahur sebelum imsak dengan bacaan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku berniat puasa untuk esok hari pada tahun ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat adalah merupakan perkataan lisan, kemudian yakini dengan hati, disertai dengan perbuatan. Setelah berniat, maka rukun selanjutnya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Baik makan minum, ya, atau pandangan kita, panca indera kita, maka agar puasa kita memenuhi daripada seluruh rukun yang telah ditetapkan. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Artinya tak kala kita bangun tidur, tiba-tiba kita minum atau makan dengan tidak sengaja, maka tidak menjadi batal puasa kita. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Kalau kita memasukkan jari kita dengan sengaja agar muntah, atau kita mendekatkan suatu penciuman atau bau yang sangat busuk agar kita muntah, ada kesengajaan, maka menjadi batal puasa kita. Tapi kalau tiba-tiba muntah, maka tidak menjadi batal puasa kita. Kemudian mengalami haid dan nifas saat puasa. Di dalam perjalanan puasa tiba-tiba haid bagi wanita ataupun melahirkan bagi wanita, maka puasanya otomatis batal. Hilang akal, ya dikarenakan mungkin karena banyak pikiran, stres dan sebagainya, maka orang itu batal puasanya. Yang terakhir adalah murtad atau keluar daripada agama Islam. Otomatis maka puasanya menjadi batal. Selanjutnya adalah di sini kita akan lihat amalan-amalan di bulan Ramadan. Kita yang membangunkan sahur, ya. Ini sangat gembiranya perasaan menyambut marhaban ya Ramadan, sahur mubarak. Kemudian sahur, kemudian kita sahur sekeluarga di sini, ya. Kemudian amalannya kita sholat tarawih berjamaah, bertadarus, ya. Kemudian bersedekah, ya. Yuk kita puasa Ramadan, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan kita berjumpa dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Demikian pertemuan yang pertama pada pembahasan puasa Ramadan. Kita akan sambung selanjutnya pada pertemuan kedua tentang manfaat dan hikmah puasa Ramadan. Kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.